13. Kelas 5. Siap. Teman-teman, Siap. mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. 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 SD 4. Yes, yes, yes. Teman-teman, untuk mematuhi protokol kesehatan, marilah kita menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Mulai dari Maulana. Lanjut. Ini Maulana. Dari saya. Oh, selitinya. Jadi itu. Nurmila. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum semangat, selamat pagi. Baik. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Siapa tahu ada yang belum sarapan. Ya, semoga Mas Lima semuanya sehat ya. Nah, silakan buat ketua kelas Ilham hadir. Pimpin teman-temannya berdoa. Duduk siap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa pada kita yang datang berdoa kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, saya persilakan. Baik, terima kasih ketua kelas ya dan Ilham. Selanjutnya Bapak mau mengecek kebersihan ruang kelas dulu. Hari ini siapa piket? Siapa piket? Ya, terima kasih ya. Hari ini piket kelasnya bagus, kelasnya bersih ya. Nah, ini harus dipertahankan karena dengan ruang kelas yang bersih, tentu kita yang belajar di dalam kelas juga akan merasa sehat dan juga merasa segar ya. Senang juga bisa karena lingkungan kita yang sehat dan bersih. Sekarang Bapak mau ngecek kerapian dulu ya, karena kita masih dalam mencegah penularan virus corona. Kalau kita mematuhi protokol kesehatan pada lingkungan sekolah ya, tetap wajib menggunakan masker. Tapi kalau merasa sesak nanti bernapas, boleh saja diturunkan sekali-sekali ya, tapi tetap dipakai ya, yang lagi tetap dipakai. Bapak mau ngecek kerapiannya dulu. Yang laki-laki coba berdiri. Ya, ayo Perdi, rapi-rapi Perdi. Ya, bagus, hebat, mantap semuanya, sudah rapi, silakan duduk. Sekarang yang perempuan, maskernya sudah terpasang dengan baik. Ya, silakan duduk. Baik, sebagai warga negara Indonesia ya, tentunya kita
bangga dengan lagu-lagu yang dimiliki oleh negara Indonesia, ya. Kita banyak sekali memiliki lagu wajib nasional. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kita bersama menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri, ya. Anak-anak sekalian dimohon untuk berdiri. Ya, jadi kita patut bangga pada negeri kita, ya, dan kita juga wajib mengabdi kepada negeri sebagai bentuk cinta kita kepada negara Indonesia. Ya, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Bapak absen dulu kalian ya. Aprilia Istiqomah. Hadir, Pak. Maulana. Hadir. Muhammad Tajril. Hadir. MK Isan. Tidak hadir. Kemana MK Isan? Hadir. Ya, kita doakan ya semoga Isan cepat sembuh. Ya. Nur Hidayah. Hadir, Pak. Hadir. Nurmila. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Selvi. Hadir, Pak. Suraida. Hadir, Pak. Sofia Nurhalida. Hadir, Pak. Serta Selvia. Hadir, Pak. Jaratu Sika. Hadir, Pak. Sudah dipanggil semua? Ya. Belum. Siapa yang belum? Muhammad Ilham dan Ferdi. Ya, sengaja ya belum Bapak panggil. Ya, Bapak mau ngetes aja. Ada nggak orangnya? Ya, artinya hari ini hadir semua ya, hanya MK Isan yang tidak hadir. Ya. Sekarang kalian Bapak berikan kesempatan ya untuk melaksanakan kegiatan literasi pada pagi hari ini ya. Silakan kalian untuk mengambil buku-buku yang sudah tersedia pada pojok baca. Dimulai dari barisan sebelah sini. Silakan untuk mengambil buku pojok baca. Barisan sebelah sini.
membaca bagian apa pada bukunya? Tentang apa? Tentang pencernaan. Tentang pencernaan. Apa itu pencernaan? Coba Fajri, buku apa yang kamu baca? Alat komunikasi. Iya, mengenal alat komunikasi. Nurmila, buku apa yang kamu baca? Pak. Buku IPA. Nurmila ya? Buku apa yang kamu baca? Buku PKN. Putri, buku apa yang kamu baca? Iya, buku cerita tentang harta karun. Baik, anak-anak sekalian ya. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan literasi. Kalian sudah membaca buku yang telah kalian pilih ya. Silakan bukunya disimpan dulu ya. Nanti baru ditaruh di pojok baca. Silakan disimpan dulu bukunya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan ke depan ya. Ya. Bapak mau memperlihatkan kepada kalian tayangan sebuah video ya. Coba perhatikan. Baik, kira-kira menurut kalian dari video yang telah Bapak tampilkan pada pagi hari ini, menurut kalian video tadi menceritakan tentang apa? Apa ya? Kerja sama tim. Tentang sebuah kerja sama tim, betul. Coba Najril, sebutkan. Apa yang kamu lihat dari penampilan video tadi? Bekerja sama membuat kita kuat. Iya, bukan kerjasama membuat kita kuat. Jadi anak-anakku sekalian ya di sini ya, karena kita semua ini sama, kalian di sini adalah semua sama-sama siswa kelas 5, jadi harus saling bekerja sama, saling kompak. Kenapa? Karena dengan bekerja sama akan bisa menghadapi masalah yang besar. Dengan bekerja sama maka bisa menjadi kuat. Dengan bekerja sama maka bisa menjadi Pemenang. hebat. Dengan bekerja sama bisa menjadi Pemenang. pemenang ya. Ingat, yang pertama, dengan bekerja sama bisa menjadi kuat. Dengan bekerja sama bisa menjadi hebat. Dengan kerja sama bisa menjadi pemenang. Mau jadi pemenang? Mau jadi pemenang? Kalau mau jadi pemenang harus semangat. Mana semangatnya? Belum semangat. Di mana semangatnya? Ya, tepuk tangan dulu, aplaus dulu. Nah, tadi kalian sudah melihat penampilan tayangan video ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi ya. Tadi kan Bapak sudah bertanya, berangkat ke sekolah sudah makan belum? Sudah. Ketika mau berangkat sekolah harus sarapan terlebih dulu ya, harus makan. Nah, Bapak mau menanyakan kembali ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat apa saja organ pencernaan pada manusia? Ayo. Apa organ pencernaan pada manusia? Yang pertama apa? Mulut. Mulut. Kerongkongan. Kerongkongan. Yang ketiga? Lambung. Yang keempat? Usus halus. Halus. Usus kecil. besar. Yang kelima? Usus besar. Besar. Setelah usus besar apa lagi? Anus. Anus ya.
pencernaan pada manusia ya. Yang pertama adalah mulut. Nah, pada mulut ini pun juga terdapat lagi dalam bagian-bagian mulut ya yang membantu pencernaan pada mulut. Ya, apa yang membantu dalam pencernaan pada mulut? Gigi. Gigi. Ya. Ya, gigi fungsinya buat apa? Hah? Menggigit dan mengunyah makanan. Ya, baik, betul sekali. Ya. Nah, sekarang kita pada hari ini akan belajar tentang tema 3 ya. Subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Ya. Yang mana kita melanjutkan dari materi sebelumnya ya tentang pencernaan pada manusia. Pada hari ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana iklan ya dan juga apa saja macam-macam gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Elektronik. Nah, selanjutnya nanti kalian juga dapat menyebutkan macam-macam gangguan pencernaan pada manusia dan kalian juga dapat membuat desain dan membuat poster gangguan pencernaan pada manusia ya. Baik. Adapun ya langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, Bapak akan menampilkan nanti beberapa contoh iklan. Terus kalian juga mengelompokkan iklan tersebut ya. Apakah itu masuk iklan media cetak, apakah itu masuk iklan media elektronik ya. Dan setelah itu nanti kalian akan membuat peta pikiran mengenai gangguan sistem pencernaan pada manusia. Dan yang terakhir nanti kalian akan membuat sebuah produk ya, membuat sebuah proyek atau sebuah produk tentang sistem gangguan pada pencernaan manusia, membuat sebuah poster ya. Baik, kita akan memasuki kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kita membahas pembelajaran itu terlalu jauh, sekarang coba kalian perhatikan kembali ya tayangan video yang akan Bapak tampilkan. Bisa lihat ke depan semuanya ya. Terjadi kebakaran, cepat, cepat, kebakaran dan berlangsung, ayo cepat, duluan. Saat banyak yang bergantung pada Anda, bergantunglah pada Milanta. Quick action formulanya cepat redakanlah, karena menetralisir asam lambung dengan cepat. Loh, Kapten? Kok bisa? Cepat! Milanta, langsung sikat sakit mah. Ayo, ada yang tahu ini apa? Iklan apa? Iklan media elektronik. Ini bisa kalian lihat di mana? Di mana? Di televisi. Nah, ini adalah salah satu contoh ya tampilan iklan media elektronik. Nah, dari iklan tadi apa yang dapat kalian lihat? Apa yang terjadi dengan bapak-bapak tadi? Ayo, apa? Banyak lampu. Apa yang sedang dilakukan oleh bapak-bapak tadi? Meminum obat jelantah. Salah. Ayo. Apa kegiatan yang dilakukan oleh bapak-bapak tadi? Mau memadamkan api. Di saat sudah mau bergerak memadamkan api, ya ternyata sakit mah bapak itu kambuh. Lalu apa yang dilakukan? Meminum obat Milanta. Akhirnya apa yang terjadi setelah minum obat? Bapak-bapak tadi akhirnya bisa sembuh dan akhirnya bisa kembali melanjutkan kegiatannya untuk memadamkan api. Ya, jadi dari sini tadi kalian bisa tahu itu apa contoh iklan media cetak, apa iklan media elektronik? Iklan media elektronik. Nah, dari video tadi juga kalian mengetahui bahwa sakit mah itu adalah gangguan pada sistem pencernaan manusia ya. Jadi sakit mah itu merupakan salah satu ya macam gangguan sistem pencernaan pada manusia. Coba simak kembali ya video materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang perhatikan ke depan semua lagi.
Perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang dan elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Iklan media elektronik menyampaikan informasi dalam bentuk suara atau audio formal atau non formal, menggunakan kalimat yang singkat dan padat, menggunakan intonasi yang tepat, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Iklan media cetak disampaikan tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Iklan media elektronik, iklan yang dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Iklan media elektronik menggunakan bahasa formal maupun non-formal. Persamaan dari iklan media cetak dan media elektronik sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya. Menentukan isi pada iklan media elektronik. Untuk dapat memahami isi iklan pada radio, dengarkanlah iklan dengan saksama. Sedangkan pada televisi, kita harus melihat, dengar, dan bacalah teks yang disajikan dengan saksama. Kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik, karena biasanya disampaikan dalam waktu yang singkat. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif. Kalimat persuasif maksudnya adalah kalimat yang bersifat mengajak yang ada pada iklan tersebut. Kata kunci pada iklan elektronik. Kata kunci iklan merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Perhatikan beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan berikut. Jenis iklan pariwisata. Biasanya pada iklan pariwisata menggunakan kata kunci tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Jenis iklan produk makanan sehat. Kata kunci yang bisa kita temui untuk jenis iklan produk makanan sehat yaitu sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Selanjutnya, jenis iklan produk obat pencernaan. Biasanya menggunakan kata kunci ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kaku, dan terbuat dari bahan alami. Baik, tadi kalian sudah memperhatikan tayangan video yang mana di situ telah menjelaskan ya apa saja perbedaan dan apa saja ciri-ciri bahasa iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, iklan media cetak bisa kita temukan di mana? Poster. Hah? Poster. Salah. Pada apa? Koran. Iya, betul sekali. Iklan media cetak bisa kita temukan pada koran. Apa lagi? Majalah. Apa lagi? Dan tabloid. Ya. Sedangkan
iklan media elektronik bisa kita temukan di mana? Televisi, apa lagi? Radio, apa lagi? Ponsel. Hah? Handphone. Iya, melalui HP atau internet. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat atau kita bisa menonton tayangan dari iklan media elektronik ataupun iklan media cetak. Nah, kalau iklan media cetak itu hanya bisa kita apa? Hanya bisa kita baca. Sedangkan kalau iklan media elektronik, pada televisi bisa kita apa? Bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan bisa kita baca. Jadi apa yang tertulis pada iklan itu bisa kita baca, bisa kita lihat, dan bisa kita dengar. Kalau radio, apa yang bisa kita lakukan? Kalau mendengar iklan di radio, hanya bisa mendengar, ya. Tapi kalau pada iklan media cetak kita bisa membaca dan hanya bisa melihat gambar. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ke depan. Pada gambar yang sebelah ini iklan apa? Iklan media elektronik. Iklan media elektronik. Yang sebelah sini Iklan media. iklan media cetak. Nah, pada iklan tentunya tadi terdapat jenis iklan. Nah, jenis iklan ini dia menginformasikan atau menawarkan sebuah produk. Yang mana dalam produk itu pun juga pasti ada kata-kata atau kata kunci, ya, yang dapat mensugesti atau dapat meyakinkan orang untuk bisa membeli atau menggunakan produk. Contohnya di sini kira-kira apa kata kunci dari iklan di sini yang bisa meyakinkan pembaca, pendengar, dan pelihat? Apa kira-kira kata kuncinya di situ? Apapun makanannya, minumnya, teh botol sos. Iya, betul sekali, pintar Kak Ilham. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sos, straw, ya. Jadi ini bisa kita lihat, ya, dan juga bisa kita dengar. Sedangkan ini adalah contoh, ya, pada iklan media Siapa yang pernah membaca koran? Iya, pada koran biasanya juga ada iklan yang disampaikan. Siapa yang sering nonton TV? Ayo, punya TV semua kan di rumah? Iya. Kalau ini apa ini? Contoh iklan di mana? Contoh iklan media elektronik. Iya, ini? Contoh media iklan elektronik. Iya. Sekarang Bapak mau coba melihat. Nah, ayo coba Ilham maju. Ya, dengan tangga. Coba praktekkan bagaimana iklan media elektronik yang pernah kalian lihat, ya, baik di TV, di YouTube, ya, di handphone. Kita saksikan sama-sama ya contoh yang dipraktekkan oleh teman kalian. Aduh, maku kambuh. Gejala mana tuh? Minum Milanta. Tiba-tiba perutku gak sakit lagi. Saat mah kamu minum Milanta. Tepuk tangan dulu. Nah, sebuah iklan media elektronik. Kenapa iklan media elektronik? Karena dapat didengar suaranya, gambarnya juga dapat dilihat, ya, dan pastinya juga ada teks bacaannya. Ya, teks bacaannya apa? Pada obat tadi, di situ apa yang ditawarkan tadi? Tentang produk obat pada gangguan sistem pencernaan, ya. Nah, untuk iklan, ya, coba sekarang kalian lihat lagi ya. Tadi iklan sudah Bapak sebutkan, ya, ada iklan media cetak dan apa ini? Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain, ya, sama seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sekarang kalian lihat ciri-ciri bahasa iklan media cetak. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, ya. Bahasanya tidak perlu panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang dikira orang cerita, ya. Tapi kalau iklan tentunya muatan bahasa tulisannya singkat, padat, dan jelas. Kalau dibuat panjang nanti itu dikira orang adalah cerpen, ya. Apa ini cerita rakyat kata orang, ya. Nah, nanti nomor 2, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya pikir
Artinya bahasa dan tulisan itu dapat memikat pembaca atau mendengar untuk bisa mau mencoba atau mau membeli, ya. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif, artinya tidak mengandung kata-kata yang negatif yang dapat menyebutkan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, ya, atau produk lain. Terus yang selanjutnya isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik, ya. Nah, sekarang ciri-ciri bahasa iklan elektronik, yaitu satu, menggunakan bahasa yang padat, jelas, singkat, dan menarik, sama saja, ya. Terus yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya tarik, menggunakan kata berkonotasi positif, isinya bersifat objektif, jujur, dan singkat, jelas, dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lainnya, dan menarik perhatian banyak orang atau konsumen, ya. Itu adalah ciri-ciri bahasa iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, di sini perbedaan antara iklan media cetak dan elektronik, yaitu iklan media cetak adalah media untuk mempromosikan suatu produk dalam media cetak yang berupa gambar tapi tidak ada suaranya. Contohnya seperti koran, majalah, dan lain-lain. Sedangkan iklan media elektronik, media iklan yang disebarkan melalui media elektronik seperti TV, radio, internet, ada gambar, ada suara, dan contoh seperti iklan TV yang sering kita jumpai di televisi ataupun juga di internet, ya. Nah, sekarang kita masuki lagi tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Setelah kita melihat tayangan iklan, ya, kalian akan melihat makanan yang dapat dicerna. Ini tadi bagan tengah, ya. Sekarang kalian perhatikan lagi, ya. Ini adalah bagan pencernaan seperti apa yang telah Bapak tanyakan di awal kegiatan tadi, ya. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu diawali dari mulut. Selanjutnya makanan lalu menuju ke rongkongan, selalunya menuju ke lambung, usus halus, usus dan anus. Baik, untuk mencari informasi tentang sistem pencernaan pada manusia, kita saksikan kembali tayangan video yang akan Bapak tampilkan. Tolong diperhatikan baik-baik dan silakan dicatat apabila ada bagian-bagian penjelasan yang penting, ya. Penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut ini. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi dua sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman makanan.
Setelah makanan dicerna di dalam lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air oleh usus besar. Lalu, di dalam usus besar terdapat bakteri yang disebut bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan ya tampilan sebuah video tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, karena kehidupan kita ini, sumber kehidupan kita itu adalah makanan. Dan makanan yang kita makan itu pun tidak hanya bisa masuk dan keluar dengan tiba-tiba. Ya, tentunya ada proses yang dilalui ya, yang dikatakan dengan sebutan sebuah proses pencernaan. Ya, ayo siapa yang tidak makan 5 hari bisa bertahan hidup tidak? Tanpa makan, tanpa minum. Nah, bisa bertahan hidup 5 hari? Bisa. Ayo siapa yang mau coba? Ayo, Tidak bisa hidup. tidak bisa hidup. Kalau palingnya ada hidup sudah tergeletak lemas di tempat tidur. Karena kita hidup ini ya memerlukan asupan makanan. Makanan itu lagi diolah lagi oleh tubuh untuk dapat menghasilkan energi, ya. Sehingga itulah kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak, kita bisa bersekolah. Itu karena kita memakan makanan. Tentu makanan itu juga harus makanan yang sehat. Coba tadi dari video yang tadi, informasi tadi apa yang bisa kalian dapat? Makanan pertama kali dicerna oleh apa? Mulut. Oleh mulut. Apa fungsi mulut? Fungsi mulut sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Sedangkan tenggorokan atau kerongkongan berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke dalam lambung. Sedangkan lambung fungsinya sebagai apa? Memecah makanan. Ya, sebagai pemecah makanan yang nantinya akan dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein dan menyimpan makanan serta mikroorganisme. Nah, selanjutnya pankreas dan hati ini tadi fungsinya untuk memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, ya, dan lemak dari makanan yang kita makan. Selanjutnya usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3, ya, duodenum, dan ileum. Nah, yang fungsinya sebagai pencernaan kimiawi, sedangkan duodenum dan ileum ini tempat penyerapan sari-sari makanan, ya. Lalu sari-sari makanan tadi sudah diserap oleh usus halus, maka sisa-sisa makanan dan air tadi akan diteruskan menuju usus besar. Nah, pada usus besar pun ada lagi penyerapan antara air dan sisa-sisa makanan. Nah, air itu ya dan sisa-sisa makanan itu nanti akan diteruskan melalui anus atau jalur pembuangan atau pembuangan kotoran, ampas-ampas sisa makanan, ya. Makanya kita itu perlu memakan makanan yang sehat, makanan yang bersih, makanan yang sehat, supaya kita bisa memelihara sistem pencernaan. Kalau kita tidak memakan makanan yang sehat, apa yang terjadi?
Iya, makanan yang mengandung kuman. Gimana makanan yang mengandung kuman? Makanan tidak ditutup, bisa disentuhi oleh lalat, oleh binatang-binatang lainnya. Kita tidak tahu binatang itu bisa membawa sumber bakteri dan juga sumber penyakit. Ya, nah sekarang kita akan lanjut pada gangguan organ pencernaan pada manusia. Sekarang kalian coba amati kembali ya video pembelajaran berikut. Di video kali ini, kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, gangguan organ pencernaan manusia. Ini gangguan organ pencernaan manusia. Coba kalian saksikan lagi. Berikut adalah Nah, ini beberapa contoh gangguan beberapa pada gangguan organ pencernaan pada pencernaan manusia. manusia. Ya, ada Yaitu yang dikatakan tadi ma, kolera, diare, tifus, sembelit, dan usus buntu. Itu ada 6 ini contoh-contohnya Ma tadi. adalah Sakit ma. gangguan pencernaan yang menyerang organ lambung karena meningkatnya produksi asam lambung. Penyebab penyakit ma, pola makan tidak teratur dan makan asam dan pedas. Gejala penyakit ma, perut terasa perih dan mual. Cara mengatasinya, makan secara teratur, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang teratur. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan seringnya buang air besar. Penyebab diare, makanan berbakteri, infeksi virus, jenis makanan, dan alergi obat. Gejala penyakit ini sering buang air besar, feses encer, demam, perut mulas, perih, dan mual. Cara mengatasinya, minum larutan oralit dan menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan. Usus buntu adalah gangguan pencernaan karena peradangan pada usus bagian umbai cacing. Penyebabnya, sisa kotoran yang tidak tercerna sehingga menumpuk di bagian umbai cacing. Gejala usus buntu, perut bagian kanan bawah terasa nyeri, mual, muntah, dan demam. Cara mengatasi, meminum obat, dilakukan operasi pemotongan umbai cacing jika peradangan sudah parah. Tifus merupakan gangguan pencernaan karena peradangan pada usus halus. Penyebab penyakit ini, makanan yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Gejalanya, tubuh menggigil, lemah dan mual, dan punggung terasa sakit. Cara mengatasi, menjaga makanan agar tetap bersih, kemudian melakukan perawatan di rumah sakit. Kolera adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholera. Gejalanya, diare secara terus-menerus tanpa didahului oleh rasa mulas. Kemudian, feses berubah warna menjadi cairan putih keruh. Tubuh mengalami dehidrasi. Cara mengatasinya, menjaga kebersihan air, mengonsumsi makanan yang bersih dan sehat, dan mencuci tangan sebelum makan. Sembelit. Sembelit adalah gangguan pada usus besar. Penyebab sembelit, feses terlalu lama disimpan di dalam usus besar. Gejalanya, kita akan mengalami susah buang air besar. Cara mengatasi, mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah, dan banyak minum air putih.
Berikut adalah beberapa penyebab gangguan organ pencernaan. Pertama, karena pola makan tidak teratur. Makan yang tidak teratur dapat membuat organ pencernaan tidak bekerja dengan baik. Penyebab berikutnya, kebersihan makanan dan alat makan. Makanan dan alat makan yang tidak bersih dapat membawa bakteri penyakit masuk ke dalam tubuh. Kemudian, jenis makanan. Memakan beberapa jenis makanan secara berlebihan, seperti memakan makanan terlalu pedas atau asam, dapat mengganggu kesehatan lambung dan usus. Penyebab berikutnya yaitu mengunyah makanan secara tidak sempurna. Mengunyah makanan secara tidak sempurna di dalam rongga mulut dapat memperberat kerja lambung dalam mencerna makanan. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan atau kalian sudah menonton tayangan video tentang gangguan pada pencernaan pada manusia. Contohnya yang dapat kita ambil adalah salah satunya contoh gangguan pencernaan adalah diare. Ya, kenapa bisa terkena diare tadi? Mungkin ya diare tadi apa? Penyakit apa? Seringnya buang air besar. Ya. Nah, penyebabnya apa diare ini? Ayo, apa tadi penyebabnya diare? Terlalu menyimpan sisa-sisa makanan di usus besar. Ayo, betul atau tidak? Itu bukannya sembelit ya? Makanan yang dimakan tidak sempat tersentuh oleh hewan-hewan yang membawa Iya, bakteri. contohnya makanan yang sudah tersentuh bakteri atau kotoran itu bisa menyebabkan diare. Gejalanya diare bagaimana gejalanya? Buang air terus-menerus. Hah? Buang air terus. Iya, buat air terus-menerus. Cara mengatasinya bagaimana? Minum olarit. Iya, bisa dengan meminum cairan olarit. Nah, sekarang Bapak meminta kalian ya untuk bisa menggali informasi lebih banyak lagi tentang gangguan sistem pencernaan, ya. Maka kalian akan Bapak bentuk ke dalam sebuah kelompok, ya. Kelompoknya kelompok 1 Muhammad Ilham, ya, Maulana, Nur Hidayah, Nurmila dan Afrila Istiqomah, ya. Kelompok 2 Jahratus Sita, Ferdi, Putri, Rangga dan Selvia, ya. Sedangkan kelompok 3 Najril Aljami, Muhammad Fajri, ya, Sofyan Nurholida, Suraidah dan Putra Selvia. Silakan kalian untuk membentuk kelompok. Baik, sekarang kalian sudah membantu kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, pada LKPD di situ sudah ya tersedia petunjuk teknis pekerjaan, ya. Silakan dibaca dan dibuka ya LKPD-nya. Untuk referensi pembelajaran silakan kalian buka buku pembelajaran atau kalian boleh mencari referensi melalui googling. Kalau kalian membawa handphone seluler, boleh kalian menggunakan handphone kalian
untuk mencari informasi ya tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia ya, untuk menambah referensi atau pengetahuan kalian. Kalian ya ada membuat sebuah peta pikiran. Coba lihat peta pikiran. Sudah peta pikiran? Nah, kalian silakan membuat peta pikiran di situ apa saja gangguan pencernaan pada manusia ya. Setelah itu nanti kalian akan mendesain atau membuat sebuah poster atau sebuah iklan layanan masyarakat ya. Nah, sekarang buka LKPD-nya. Sekarang kalian buka dulu LKPD-nya. Nah, sekarang kalian silakan sambil berdiskusi ya dengan membaca LKPD yang telah kalian buat ya. Coba dibuka dulu LKPD-nya, petunjuknya yang pertama apa? Nah, dibaca dulu LKPD-nya. Silakan kalian tentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya, siapa wakilnya, siapa sekretarisnya, siapa nanti yang menjadi juru bicara pada saat menyampaikan hasil desain posternya ya. Tentukan dulu. Tentukan. Nah, ini dapat kalian lihat ya, diare. Ya, kenapa bisa terjadi diare? Itu ternyata karena infeksi bakteri difteria, salah makanan dan juga lingkungan yang kotor. Nah, sembelit juga. Nah, ini adalah contoh-contoh poster ya. Nanti kalian silakan desain membuat poster seperti contoh yang Bapak tayangkan. Nah, anak-anak sekalian, untuk tugas kalian ya untuk membuat poster, yang pertama kalian pertama harus membuat peta pikiran terlebih dahulu ya. Selesaikan buat peta pikiran. Jadi dari peta pikiran itu kalian dapat mengetahui ya informasi apa saja ya, penyebab, gejala dan cara mengatasi dari gangguan pencernaan. Nah, waktu kalian mengerjakan ini ya, bagaimana? Apakah kita sepakati selama 1 minggu? Paling lama ya untuk membuat posternya. Tetapi untuk membuat peta pikiran itu kalian buat masing-masing. Silakan kerjakan di buku tugas kalian atau pada LKPD yang sudah tersedia. Nah, jadi kita sepakati bahwa poster bisa dikerjakan atau bisa diselesaikan di rumah. Tapi kalau selesai di sini nanti langsung kita presentasikan hasil poster yang sudah selesai. Ya, sekarang coba dikerjakan dulu. Ya. Sambil kalian mengerjakan ya, tentunya Bapak juga akan sambil menilai kalian. Silakan kalian mengisi peta pikirannya. Sambil kalian mengerjakan, tentunya kalian juga sambil Bapak nilai, ya.
kerjakan masing-masing. Ya, kerjakan peta pikirannya dulu. Sambil kalian mencari-cari atau membayangkan desain membuat poster. Nah, di sini ada jika ada kesulitan atau ada kendala, boleh ditanyakan ke Bapak ya. Ini kayak videonya sambil Bapak ulangi ya, biar nanti kan bisa sambil dengar-dengar dan sambil melihat untuk menjawab peta pikiran. Video kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran Sambil kerjakan saja, akhir video akan Bapak tayangkan kembali. organ pencernaan manusia. Main sampainya. Berikut adalah beberapa gangguan pada organ pencernaan manusia, yaitu mah, kolera, diare, tifus, sembelit, dan usus buntu. Mah adalah gangguan pencernaan yang menyerang organ lambung karena meningkatnya produksi asam lambung. Penyebab Harusnya kalian itu pola mengerjakan makan di sini tidak ya, teratur dan mengerjakan di makan sini asam karena dan di sini pedas. tidak muat ya. Gejala Jadi kan penyakit tulisannya mah, kotaknya cuma perut ada terasa kecil, perih makanya di sini dan Bapak mual. siapkan lagi. Cara Jadi kalian mengatasinya, tinggal mengganti secara mencari di sini teratur, saja. makan Ya. makanan Nih, yang jadi kerjakan masing-masing dan ya. istirahat Nih yang tulis teratur. namanya, kelompok berapa, kelas berapa. Nih, di sini mah, di sini tulis mah. Diare Ya. adalah Nah, ini gangguan gejalanya. Coba yang lihat. ditandai dengan seringnya Jangan. buang air Ya. besar. Semuanya ya, mengerjakan ya. Penyakit diare, Nah, makanan ini berbahan gejalanya apa? infeksi Cara virus, mengatasinya. jenis makanan, Nah, dan mah alergi disebabkan oleh obat. apa? Terus Gejala mah itu penyakit merupakan ini apa? sering Di buang sini air ya. besar, feses encer, demam, perut luas, perih, dan mual. Cara mengatasinya, minum melakukan terakhir dan menjaga kebersihan diri, makanan dan lingkungan. Usus buntu adalah gangguan pencernaan karena peradangan pada usus bagian ubah cacing. Penyebabnya sisa kotoran yang tidak tercerna sehingga menumpuk di bagian ubah cacing. Gejala usus buntu, perut bagian kanan bawah terasa nyeri, mual, muntah, dan Sambil demam. mendengarkan video yang Bapak tayangkan dan Cara bisa mengatasi kalian cari di Bangkok ya. dilakukan operasi pemotongan ubah Untuk cacing. menjawabnya kalian bisa mencari referensi dari buku atau dari sarana komunikasi kalian. Silakan buka Google pada HP-nya Tifus sama Bapak merupakan ya. gangguan pencernaan karena peradangan pada usus halus. Penyebab penyakit ini makanan yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Gejalanya tubuh menggigil, lemah dan mual, dan
maju bergantian mempresentasikannya. Ya, silakan ditempel saja dulu dapat tulis biar nanti tentang waktunya tinggal bergantian maju ke depan. Baik, coba perhatikan untuk ke depan, ketua kelas maju. Sambil menyelesaikannya, coba ketua kelas maju ke depan. Coba kasih semangat dengan tepuk sukses buat teman-temannya dulu. Ya. Tepuk anak sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. And then yes, yes, yes. Sekali lagi. Tepuk anak sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. And then yes, yes, yes. Silakan Ilham bergabung. Bapak ada lagi ya. Sekarang masih perhatikan Bapak ke depan ya. Kita coba nyanyinya seperti ini. Semut 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 gajah. Semutnya 3 kali ya. Semut 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 gajah. Dan terus kebalikannya lagi, gajah 3 kali baru semut ya. Nah, nanti di perjalanan Bapak akan bertanya, Bapak akan menyebutkan misalnya kalau kata Bapak gajah, jawabannya kecil ya. Kalau Bapak bilang semut, jawabannya besar dengan tangannya seperti ini, besar. Jadi Bapak tanyai satu orang, misalnya ini semut, kata Bapak besar, jawabnya satu orang yang itu saja. Apabila dia salah maka dia maju ke depan. Paham? Paham. Ya, kita percobaan dulu ya. Semut 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 gajah, gajah 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 semut, semut 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 gajah, gajah. Kecil. Ya, salah tangannya kayak apa tadi? Kecil. Tadi tangannya sudah mau seperti ini, ya. Apabila Bapak bilang gajah, kecil. Apabila Bapak bilang semut, besar. Dan sambil tepuk tangan terus ya. Ayo, sekarang mulai. 1, 2, 3. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Semut. Besar. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut. Bapak Pandu, apakah sudah siap? It's breaking. Ayo kelompok 1.
Ya, kalau begitu semuanya ditempel dulu ya di sini. Kan, tolong dibantu temannya. Tolong dibantu. Sesuai kelompoknya ya. Dibantu temannya, dibantu. Teman sekelompoknya dibantu. Geser di sini, nah, geser ke bulu lagi sedikit. Makanya potong jangan habis, jadi keduyut mencarinya. Nah. Kalian pun ejek ya, banyak. Jangan lupa kalian. Ya. Nah, kalian kelompok dua. Kelompok tiga silakan ditempel dulu. Ya, ada lagi. Baik, di sini kalian telah menyajikan ya desain poster yang sudah kalian buat pada hari ini ya. Nanti untuk penyelesaian posternya yang lebih bagus lagi, Bapak beri waktu 1 minggu untuk menyelesaikan di rumah ya. Jadi nanti bisa dibuat lebih bagus, lebih rapi lagi dibuat di rumah. Ini hanyalah desainnya saja ya. Nah, sekarang siap-siap untuk kelompok 1 ya, mempresentasikan atau menjelaskan hasil poster yang dibuat ya. Sedangkan kelompok lain ya, silakan nanti kalau kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan, kelompok
dan kelompok 3 siap-siap mengajukan pertanyaan tentang terkait poster yang telah dibuat. Ya, terserah nanti pertanyaannya apa. Apakah mau bertanya bagaimana cara mengatasi dari gangguan pencernaan yang telah dibuat desain posternya oleh kelompok 1. Ya, sambil kalian maju mempresentasikan dan Bapak akan sambil menilai tugas kalian. Ya, silakan buat kelompok 1 untuk maju ke depan semuanya. Siapa yang diberikan tugas untuk mempresentasikan? Semuanya maju semuanya. Jadi maju semuanya. Maju semua. Nah, sebagian sebelah sini berdiri. Nah, jangan ditutupi ya posternya. Posternya kalian nah ya jangan ditutupi. Nyari-nyari ya. Yang lain perhatikan ya, tolong ya yang presentasi suaranya lebih keras biar terdengar. Teman-teman, kami akan mempresentasikan tugas dari. Boleh diturunkan saja maskernya supaya lebih terdengar jelas. Teman-teman, kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok 1 yaitu diare. Diare, apa sih itu diare? Diare adalah gangguan pencernaan yang terjadi di dinding. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan seringnya buang air besar. Gejala diare: sering buang air besar, pas saja dengan perut keras, perih dan mual. Apa sih penyebab diare itu? Penyebabnya adalah makanan yang terkena bakteri, infeksi virus, jenis makanan dan juga alergi obat. Cara mengatasi diare: bagaimana itu? Minumlah larutan parasit, menjaga kebersihan diri, makanan dan lingkungan. Itu saja. Baik, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi diare? Cara mengatasinya adalah Yang keras ya supaya bisa terdengar teman-temannya. Cara mengatasinya adalah salah satunya dari minum larutan parasit, menjaga kebersihan diri, makanan dan juga lingkungan. Ya, kelompok 3. Ya, penyebab makanan berbakteri, infeksi virus, jenis makanan dan juga alergi obat. Iya. Bagaimana kelompok 3 jelas? Iya, kita kasih aplaus sekali lagi buat kelompok 1. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Dan terima kasih. Iya, silakan duduk. Kelompok 2. Baik, kami akan memperhatikan Perhatikan. Mah adalah gangguan pencernaan yang menyerang organ lambung kaitannya produksi asam lambung. Penyebab: pola makan tidak teratur, makan asam dan pedas. Cara mengatasi: makan secara teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur. Gejala: perut terasa perih dan mual. Sekian dan terima kasih. Baik, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Yang menjawab boleh yang lain ya, tidak mesti yang memaparkan hasil tugas desain posternya. Kelompok 1, silakan. Apa penyebab sakit mah dan juga cara mengatasinya? Penyakit mah, pola makan tidak teratur, makan asam dan pedas. Cara mengatasinya: makan secara teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Iya. Baik, menurut kelompok 2 kesimpulan dari sakit mah itu apa yang dapat kalian
kemukakan informasi dari poster yang kalian buat, desain poster itu. Coba kalian kemukakan informasi apa yang bisa kalian dapatkan setelah kalian membuat desain poster itu. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Kalian dapat mengetahui apa saja? Mengetahui apanya? Gejalanya, apa lagi? Penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, baik, kita kasih semangat dan kasih aplaus lagi buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan kelompok 2 dulu. Ayo maju semuanya kelompok 3. Bagian sebelah sini ya. Tolong saat presentasi jangan terlalu menghadap ke posternya, tapi menghadap juga ke teman-teman ya. Ya, yang lain tolong perhatikan. Kami akan ya. Tangannya jangan siku. Tangannya jangan masuk kantong. Ulangi, coba diulangi ya. Yang keras suaranya ya, biar didengar teman-temannya. Kami akan Presentasikan hasil desain poster kami. sembari tanda gangguan pada usus besar. Ya. Penyebab feses terlalu lama disimpan di dalam usus besar. Gejala susah buang air besar. Cara mengatasi mengkonsumsi makanan berserat, sayur dan buah dan banyak minum air putih. Ya, silakan buat kelompok 1 memberikan pertanyaan. Penyebab dan juga gangguan tersebut. Gangguan yang ditimbulkan dan juga penyebabnya. Penyebab penyakit sembelit adalah feses terlalu lama disimpan di dalam usus besar. Susah buang air besar. Dari informasi gangguan pencernaan pada manusia yang saya dapatkan dari setelah kalian membuat desain poster ini, apa yang bisa kalian membuat kesimpulannya? Saya dapat mengetahui apa yang penyakit sembelit penyebab gejala dan cara mengatasinya. Ya. Menurut kelompok 3, apa itu penyakit sembelit? Penyakit sembelit adalah penyakit adalah gangguan pada usus besar. Gangguan pencernaan pada usus besar ditandai dengan apa? Dengan apa gejalanya? Susah buang air besar. Ya, sembelit itu adalah ya gangguan pencernaan pada usus besar ditandai dengan gejala susahnya buang air besar. Ya, tepuk tangan kita kasih aplaus buat kelompok 3. Ya, silakan dulu kelompok 3. Baik, ya. Di sini Bapak sudah melihat ya. Bapak mau melihat dulu hasil posternya ya. Hasil desain posternya ya. Jadi nanti saat kalian membuat posternya, tolong ya, posternya dibuat dengan jelas. Jadi biar informasi yang disampaikan ini bisa dibaca semua orang, bisa dilihat semua orang, ya. Ini sama saja seperti contoh iklan media cetak. Nah, bagaimana iklan media cetak tadi? Orang dapat membaca, orang dapat melihat gambar. Di sini ada nggak judulnya? Judulnya dapat terlihat tidak? Nah, sedikit ya, nanti tolong pada posternya ya, tolong dibuat yang lebih besar agar judulnya ini bisa dilihat atau dibaca oleh orang banyak ya. Terus informasi yang disampaikan, pesannya apa juga bisa dibaca oleh semua orang. Kalau seperti ini agak kesulitan membacanya ya. Tidak apa-apa, ini hanya desainnya ya. Nanti poster yang sesungguhnya
akan kalian buat yang lebih baik lagi, ya. Tapi ini Bapak rasa sudah cukup baik ya, desain yang kalian buat ya sudah cukup bagus dan informasi yang disampaikan tadi juga sudah cukup jelas. Namun dalam penulisan saja hanya terlalu kecil. Ini nanti desainnya boleh kita tempel di kelas ya untuk menambah hasil tugas-tugas yang sudah kalian buat. Nanti besok bisa kalian tempel di belakang ya. Baik. Kita setelah presentasi dan tanya jawab tadi selesai ya, Bapak akan memberikan penguatan lagi kepada kalian ya, bahwa gangguan pada sistem pencernaan pada manusia itu ada beberapa macam ya. Salah satunya yang sudah kalian buat ini adalah diare, emah, sembelit. Ini faktor utamanya itu adalah makanan. Ya, jadi setiap makanan yang kita makan itu akan melakukan proses pencernaan. Makanya makanan itu sangat berhati-hati. Jangan sembarang makanan. Tadi contohnya makanan yang asam-asam dan makanan yang pedas-pedas bisa menyebabkan apa? Nah, ya, maka dengan itu makanya berhati-hati mengkonsumsi makanan. Nah, jajan di pinggir jalan itu makanan yang sehat atau tidak? Tidak sehat apabila jajanannya misalnya tidak ditutupi, maka debu, lalat, kotoran semua bisa nempel di makanan. Makanya kalau kita mau jajan di pinggir jalan, carilah yang jualan itu makanannya tertutup, tempatnya bersih, penjualnya juga bersih, tangannya tidak bekas mengocek tanah, tidak bekas garuk-garuk upil, tidak bekas garuk-garuk telinga. Siapa tahu di tangannya tadi ada bakteri, ya. Akhirnya bakteri itu nempel di makanan, makanannya langsung dimakan, masuk ke dalam sistem pencernaan. Akhirnya bisa menyebabkan beberapa gangguan pada pencernaan. Bisa saja terkena diare, ya. Bisa saja terkena penyakit-penyakit lain. Nah, kalau penyakit sembelit ini tadi adalah ya gangguan pada usus besar. Ya, ditandai gejalanya dengan susah buang air besar. Siapa yang sering susah buang air besar? Maulana. Nah, kenapa Maulana bisa susah buang air besar? Karena tidak memakan makanan yang mengandung serat. Apa contoh makanan yang mengandung serat? Sayur, buah-buahan, ya. Dan juga banyak minum air putih, ya. Siapa sering makan tidak makan sayur? Ayo. Nah, kalau makan tidak sering dengan makan sayur nanti bisa sembelit, ya. Makanya kadang-kadang BAB-nya itu bisa keras. BAB keras itu adalah salah satu gejala sembelit, ya. Karena BAB yang keras akhirnya susah buang air besar, ya. Baik, tolong jangan ribut, perhatikan ya. Nah, anak-anak sekalian ya, kita kalian Bapak bagikan soal evaluasi, tolong ini dikerjakan masing-masing ya. Nanti kalau selesai bisa dikumpulkan ya. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan kerjakan di buku tugas kalian. Silakan kerjakan evaluasi untuk mengukur kepahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini. Ya, masing-masing. Ya, langsung ke obatnya saja ya.
menyelesaikan evaluasi. Kalau bisa jangan nyontek ya. Yo, cepat ya. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan di atas meja Bapak ya. Tugas-tugasnya tadi dikumpulkan semua, peta pikiran dikumpulkan. Ya, dikumpulkan di meja Bapak. Tolong dikumpulkan ya, sama peta pikirannya. Ya, tolong dikumpulkan. Taruh di atas meja Bapak ya. Tolong ya, kelompok kumpulkan evaluasi dan juga LKPD teman-temannya. Taruh di atas meja Bapak. Sudah? Sudah dikumpul semua? Ya, baik. Bapak mau bertanya? Ya. Dari pembelajaran kita pada hari ini ya sampai dengan siang hari ini, apa saja menurut kalian pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Cara untuk melindungi organ pencernaan dari penyakit-penyakit. Ya, ada lagi? Jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan. Lanjutin. Jenis penyakit pencernaan. Iya, ya. Baik. Kira-kira adakah hambatan dalam kalian melaksanakan kegiatan hari ini? Tidak. Terus apa pengalaman yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Sangat senang. Sangat Senang. Ya. Semoga dengan melakukan percobaan ini dan dengan kalian mencari informasi tadi kalian bisa mengetahui ya apa saja jenis-jenis iklan dan juga bagaimana cara mengatasi dari gangguan pada sistem pencernaan ya. Baik, sebelum itu Bapak mau cek mengoreksi dulu hasil tugas kalian. Jangan ribut ya.
Ferdian. Putri. Rian Rangga. Jaratu Sita. Hebat ya, bisa pintar semuanya dapat 100. Ini buku siapa ini, tidak ada namanya, tolong namanya ditulis ya. Ini juga tidak ada namanya. Fajri ya. Fajri. Burhan. Ini bukunya. Maulana ini sudah tidak mengerjakan ini. Nurmila. Hidayah. Aprilia Istiqomah. Ini buku siapa ya? Raida. Tolong ditulis nama ya bukunya ya. Yang tepat Bapak menilainya. Sofia. Tirta Sofia. Baik. Anak-anak sekalian, ya. Jadi tugas dan evaluasi kalian sudah dikumpulkan dan sudah Bapak nilai. Coba Ilham, coba sebutkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sangat menyenangkan dan juga kami dapat mengetahui apa saja gangguan sel pencernaan dan juga fungsi-fungsi sel pencernaan. Ferdi, coba sebutkan kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa? Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini apa? Ayo Ferdi. Supaya saya mengetahui bermacam-macam penyakit pencernaan. Iya. Najril. Sangat menyenangkan. Saya dapat mengetahui bagaimana cara membuat iklan. Iya. Baik ya, kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tolong perhatikan Bapak ya, anak-anak semua ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ya, kalian semua dapat mengetahui ciri-ciri bahasa iklan media cetak dan media elektronik. Kalian juga dapat membedakan ya bahasa iklan media cetak dan bahasa media iklan elektronik. Tadi juga kalian sudah mempraktekkan bagaimana contoh iklan media elektronik ya. Dan juga kalian dapat mengetahui apa saja macam-macam gangguan pencernaan pada manusia. Kalian sudah mendesain poster, kalian juga dapat membuat peta pikiran ya. Baik, itu tadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Bapak, kita coba merefleksikan kembali ya pada pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang belum dipahami? Tidak ada. Ada hambatan dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Najril, paham? Paham. Kira-kira Najril apa manfaat pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui penyakit pencernaan dan dapat mengerti cara membuat iklan. Iya, betul sekali ya. Bagaimana semuanya hari ini belajar menyenangkan? Menyenangkan. Apa mengecek pelajaran
lagi hasil nilai kalian tadi ya, hasil evaluasi. Semuanya sudah tuntas ya. Tidak ada yang remedial. Jadi Bapak anggap semuanya sudah tuntas ya. Anak-anak sekalian ya, Bapak berpesan kepada kalian ya, dari pembelajaran kita hari ini, dari informasi yang didapatkan pada hari ini ya, tolong kalian jaga kesehatan kalian dengan baik, terutama ya jaga pencernaan kalian. Makanlah makanan yang sehat ya, makanlah makanan yang bergizi, istirahat yang teratur, berolahraga ya, jangan begadang, jangan main game ya, tapi gunakan HP-nya untuk belajar ya. Karena apa? Karena dengan belajar kita bisa menjadi anak yang pintar, bisa menjadi anak yang cerdas ya. Baik. Nah, kita besok akan bertemu kembali ya pada pembelajaran yang selanjutnya, yaitu masih pada pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 ya. Tolong nanti di rumah belajar. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Najril Al-Jami pimpin kembali teman-temannya berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Anak-anakku yang pintar dan anak-anak yang hebat semuanya ya. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini ya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.